Saya itu tulisan pertama itu tanggal 26 Agustus 2014. Artikel mojok di launching itu tanggal 28. Itu artinya saya itu lebih mojok ketimbang mojok itu sendiri. Kok darani sombong ya? Blogku itu berkali-kali masuk nominasi blog terbaik se-Indonesia. Oh jelas, Edian kok. Oh. Iqbal itu cuma senior di dunia buku, Pak. Oh. Di dunia tulis-menulis esai saya. Ya, oke. Tadi kita sudah pembukaan di live IG dan tentunya kita akan langsung menyapa Agus Mulyadi. Iya. Mulyadi dari nama? Maksudnya gimana? Agus Mulyadi. Mulyadi nama bapak? Atau? Mulyadi, mungkin dari nama bapak. Bapak saya itu Mulgianto, terus saya diturunkan menjadi Mulyadi. Mulyadi. Di keluarga saya rata-rata, bukan rata-rata ya, kecuali ibu semua pakai Mul. Bapak saya Mulgianto, saya Mulyadi, adik saya Mulyani. Oke, berarti nanti pasti ada artinya ya. Ya. Agus Mulyadi 3 Agustus 1991, berarti umurnya 29. Kayak duk capil tenan. 29 berarti ya, 29 ya. 29 tahun. Ya. Besok tanggal 3 Agustus ulang tahun. Jadi nggak usah pakai pengingat Facebook. Untuk ngucapin Agus 3 Agustus ulang tahun. Jadi kalau Anda penggemar Agus ulang tahunnya tanggal 3. Ya. Nah, hanya itu karena banyak banget ya ketika saya searching di Google itu Agus Mulyadi, jadi bingung saya itu mau yang saya ambil mana, karena beliau sangat Mas Agus ini sangat apa ya, aktif, nulisnya aktif. Dia dulu blogger. Sekarang kita belum banyak, hanya tulisan sependek Putu Tea itu tentang Agus Mulyadi. Satu itu. Yang kedua, saya pernah dengar juga pada saat Mas Agus kita undang di Ketemu Buku Semarang. Ya. Itu juga bercerita sedikit tapi tidak kita record waktu itu. Ya memang jangan direkod ya. Oh, jangan direkod. Jangan direkod. Hanya di ngosik ini nanti kita tahu siapa Agus Mulyadi sebenarnya. Dan beliau dulu terkenal dengan nama Mas Agus ini Agus Magelangan. Ya. Kalau Magelangan itu kalau di Jawa itu sego nasi goreng campuran. Magelangan. Ya. Walaupun saya sendiri sebenarnya nggak terlalu suka dengan nasi goreng Magelangan. Oh, nggak suka ya? Nggak terlalu suka malahan. Oke. Berapa bersaudara Mas Agus? Kita ulik Agus. Sangat tidak literasi sekali. Iya, literasi. 3 bersaudara. Literasinya nanti dulu. Kita ngomongin Agus dulu. 3 bersaudara. Saya punya 2 adik perempuan. Saya anak pertama. Oh, anak pertama. Oke. Apa sih arti Agus Mulyadi sendiri yang Mas Agus ketahui? Arti nama? Agus jelas karena lahir Agustus ya. Yeah. Mulyadi itu sependek yang saya tahu itu singkatan dari mulia abadi. Jadi bapak saya itu berharap agar saya itu penuh kemuliaan dalam jangka waktu yang sangat lama. Wow. Filosofis banget ya bapakku ya. Filosofi. Saya tidak menyangka bahwa saya bisa filosofis itu. Lahir di Kota Magelang. Di Magelang Coret atau Magelang Kota? Saya itu sebenarnya Kabupaten Magelang, cuma perbatasan sama kota, dekat. Oh, dekat. Jadi saya kalau ngaku kota itu cukup otoritatif, tidak bohong-bohong amat. Walaupun saya kabupaten. Ya. Oke. Tetangganya Mas Triprasto ya berarti ya? Satu kampung. Oh, satu kampung sama Mas Tri. Mas Triprasto. Oke. Yang saya pernah ingat itu Agus Mulyadi itu dulu sebelum jadi blogger, bener nggak jaga rental? Warnet, jaga warnet, iya. Jaga warnet. Karena itu pekerjaan yang saya sangat passionate di situ. Oke, ceritain dong dari Agus bisa terus nulis di blog itu awalnya SMP, SMA. Jadi dulu waktu SMA itu
waktu SMA di kampung saya itu ada rental warnet baru. Warnet baru namanya Dunianet. Saya sering tuh di situ nongkrong. Nongkrongnya ngapain? Main game? Iya, ngenet gitu. Oh, ngenet. Itu tahun 2009, 2008, 2009. Jadi game belum apa? Belum Game hype. online kayak sekarang itu belum hype. Jadi dulu ada warnet yang murni buat ngenet gitu. Kalaupun ada game ya poker, Texas Poker itu. Itu 2008 2009 saya sering nongkrong di situ. Kebetulan saya kenal sama juragan warnetnya. Kalau shift malam saya sering diminta buat bantuin jagain operatornya. Lah dari situ saya merasa loh kok penak ya jago warnet gini ya. Gratis, iso ngenet gitu. Karena zaman dulu 2008 2009 itu bisa internetan itu privilege. Iya, privilege. Karena betul. dulu tarif internet masih belum kayak sekarang ya. Oh. Belum kayak sekarang. Ngenet Dulu itu mahal. ngenet itu ya masih pakai PC. HP itu dulu belum banyak yang belum banyak yang bisa membuat ngenet dengan enak. Iya, betul. Jadi Atau masih dulu kan GPRS-an gitu loh. Benar. Kalau dulu ngenet ya harus lewat PC gitu. Belum smartphone itu belum hype lah. Terus setelah lulus SMA saya kemudian pindah ke Jogja. Itu akhirnya warnet cita-cita lagi. jaga warnet itu. Jaga warnet lagi. Saya nggak tahu kenapa saya punya chemistry di dunia telekomunikasi ya. Tapi jaga warnet Itu kayak takdir gitu. saya itu dulu di Jogja itu jaga warnet di sebuah warnet di depan GOR UNY. Lulus SMA itu ya jaga warnet di Jaga Jogja. warnet, bayangkan loh. Itu kan pekerjaan yang sangat bagi banyak orang itu mungkin membosankan, tidak prestis gitu, tapi bagi saya menyenangkan gitu. Oke. Jaga warnet di Jogja. Warnetnya itu namanya saya inget banget Sonanet namanya. Depan GOR UNY, Sonanet Solawat Nariyah gitu. Oke. Dan dari situlah kemudian jaga warnet itu kan pekerjaan yang walaupun menyenangkan tapi sekaligus boseni ya, tidak ada dinamika, tidak ada tantangan, tidak ada target, tekanan gitu dan lain sebagainya gitu. Jadi omeng gogok duduk nungguin orang main. Oke, betul, tidak ada suspend lah. Dan sekarang nggak ada ya, warung internet sudah jarang banget. sangat jarang. Sekarang warung game itu. Warung game. Nah, karena jaga warnet itu pekerjaan membosankan, saya berusaha untuk mencari kesibukan. Salah satunya adalah dengan menulis blog. Kenapa Gitu. bisa mengenal blog itu? Karena dulu suka baca Kaskus. Kaskus kan dulu forum yang sangat terkenal ya. Kaskus. Waktu jaga internet Iya. SMA itu lihat Kaskus. Buka-buka Kaskus, terus baca-baca blog. Dulu barangkali jenengan tahu, penonton juga tahu. Dulu ada nama blog terkenal banget namanya. Jangan jenengan itu loh. Oh iya, Anda. Mungkin Anda tahu dulu ada blog terkenal banget namanya Terselubung. Jadi blog-blog semacam itulah. Blog yang isinya itu gado-gado. Isinya soal teknologi, soal keajaiban alam, soal keunikan-keunikan di dunia. Jadi benar. blog gado-gado itu ada dulu. Bisa Saya tertarik di Kaskus ya. Iya, saya tertarik buat bikin, karena baca kok enak ya, gimana kalau saya bikin sendiri gitu. Akhirnya dari kebiasaan baca blog kepengen untuk bikin blog, Nulis blog itu. iya. Oke. Dan itu nggak ada yang ngajarin ya, Otodidak. Kan semua tutorial kan banyak ya di Google, jadi banyak tutorial gitu, bikin blog, ngisi postingan, gimana cara promosinya, cari artikelnya, gimana dan lain sebagainya. Itu ada banyak tutorialnya di Google gitu. Karena Agus Mulyadi termasuk salah satu penulis yang tidak ikut kelas penulisan, tidak ikut jadi benar-benar Pernah saya ikut kelas penulisan, Pak. Pernah. Kalau sudah nulis. Iya, setelah sudah nulis. Ya itu saya dari kan nggak bisa nulis cerpen, saya pengen bisa nulis cerpen. Dan hebatnya itu saya baca tulisan Agus Mulyadi di tahun 2013 itu ya sudah enak, udah renyah ya. Loh, aku kok edan kok Agus ya. Edan sombong kan iki. Saya kira dulu kaku-kaku atau gimana Oh, gitu. sorry. Nah, itu peristiwa apa yang pertama kali nulis blog? Aku pengen nulis blog apa gitu atau gimana? Jadi dulu awalnya itu kan saya kalau ngisi blog itu kontennya gado-gado.
Gado-gado itu rewrite dari artikel yang lain. Jadi aku buka blog, kita tulis ulang. Temanya terserah. Gado-gado lah gitu. Nah, suatu saat ada semacam ketidakpuasan gitu loh. Kok selama ini aku nulis temanya bukan tentang aku ya? Waktu itu sudah punya semangat megalomania aku. Pengen nampang, pengen narsis gitu. Tapi selama ini aku ngeblog kok nulis soal orang lain, nulis soal peristiwa-peristiwa yang di luar jangkauan gitu. Akhirnya cobalah nulis soal keluarga, nulis soal teman, nulis soal diriku sendiri, nulis soal kucing peliharaanku, nulis soal kegiatanku bersepeda dan lain sebagainya gitu. Nah, dari situ aku mulai nulis secara personal, jadi bukan lagi blog gado-gado. Itu tahun 2012-2013. Nah, ternyata banyak orang yang suka dengan tulisan tersebut. Gitu. Dan ya ketika ada orang suka dan kasih komentar di kolom komentar di blog, kan kita jadi semangat, lebih pede dan iya ternyata ada yang baca tulisanku yang dulu nggak kayak ada Facebook, IG untuk mensosialisasikan tulisan blognya. Facebook ada, cuma Friendster mengalami Friendster kan lama. Oh, lebih lama ya. Ketika aku ngeblog itu eranya sudah mulai ke Facebook sebenarnya. Cuma di Facebook itu saya belum terbiasa nulis di Facebook tulisan panjang. Jadi bukan mengeser blog itu. Iya, Facebook, tetap Facebook. Oh, tetap Facebook. Kanalnya kan itu. Oke. Facebook dan Twitter kan, Instagram belum ada ya. Iya, jadi tahun 2013 itu 2013 atau 2014 ya. Itu tulisan-tulisan saya itu dibaca sama Sputut. Nah, itu tadi sebenarnya materi pertanyaan juga. Oh, itu. Oke, dibaca sama tulisan Sputut EA. Itu SMA. Ya udah lulus, Pak. Aku lulus SMA kan 2009. Oh, oke. Nah, tapi ternyata, masih jaga warnet di Magelang itu. Ya, di Jogja. Saya itu jaga warnet di Magelang dulu pas SMA. Hijrah ke Jogja jaga warnet. Ya. Balik ke Magelang lagi jaga warnet lagi. Jadi hidup saya itu dari warnet ke warnet. Oke. Dikenal Putut ya, terus dibaca sama Mas Putut itu baca blog saya. Baca blog saya gara-gara dikasih tahu sama Armandani. Oke. Armandani kalau nggak salah itu ngomong ke Mas Putut, iki ono blogger jenenge Agus gitu. Akhirnya Mas Putut itu baca tulisan saya. Nah, saat itu masa-masa ketika Mas Putut itu sedang akan membangun Mojok. Mojok belum ada? Belum ada. Oh, Mojok belum ada. Itu 2013 akhir. Mojok itu kan 2014 Agustus pertengahan Agustus 2014. 2013 Mas Putut sudah mulai sering baca tulisan saya. Terus beberapa bulan sebelum Mojok lahir, saya dihubungi sama Mas Putut melalui Arlian Buana, si Bana, Pemret Mojok pertama. Bana itu kemudian pas mampir ke Magelang, nyari goleki warnete. Enggak, ya sebenarnya dia memang ada urusan. Kan adiknya kalau nggak salah, adiknya kan mau di Pabelan. Jadi sekalian, jadi ketemuan itu sama Bana itu. Bana nawarin, gelem rak, kamu nulis di Mojok gitu. Apa Mojok ini? Dikasih tahu Mojok itu media yang gini. Yeah. Honornya gini. Aku tertarik tuh. Karena lumayan di Mojok itu dulu kan honornya 250 per tulisan. Kalau jaga warnet 125 per bulan. Ya enggak semiskin gue, Bos. Jaga warnet itu sehari itu ya sebulan 900. 1 juta lah gitu. Enggak miskin amat. Oke. Pada Romusa gak di. Tapi dulu kuliah Jambi. 150 per bulan. Itu tahun berapa? Jadi gini, si Bana itu ngajakin nulis di Mojok dan aku tertarik. Karena bayangan saya gini, kalau di Mojok aku nulis sebulan itu 6 tulisan, itu artinya aku kan dapat 1,5 juta. Itu kan angka yang sangat-sangat besar untuk ukuran pekerjaan yang tidak berat. Karena hanya nulis. Oke. Oh, menurutmu nggak berat ya pada? Nggak berat. Bagi aku menulis itu ringan. Oke. Rodok kemaki gak apa-apa. Karena menulis di Mojok honornya 1 tulisan 250.
saya setuju lah gitu. Akhirnya saya mulai tuh nulis di Mojok rutin. Jadi 10 penulis Mojok awal itu aku salah satunya. Oh, tapi Agus belum ditarik ke Oh, belum. Aku belum ditarik. Hanya kontributor. Hanya ya? kontributor di Mojok, dan aku waktu itu juga masih tinggal di Magelang. Oh, oke. Cuma 2 bulan atau 3 bulan setelah setelah aku sering nulis di Mojok, Mas Putut butuh orang untuk ikut proyek dia. Atau ini Apa? bayari Agus terus-terusan lagi. Mending tak rekrut sisan kan lagi. Mungkin ya. Tapi waktu itu gini, aku ketika pindah ke Jogja itu bukan langsung masuk Mojok. Oh, Tapi ikut proyeknya Mas Putut. Jadi Mas Putut punya proyek penulisan gitu. Aku diajak untuk itu, dan karena ajakan inilah kemudian aku pindah ke Jogja. Tinggal Jogja lagi. Tinggal di kantor Mojok. Oke. Nah, setelah itu jeda berapa bulan gitu, barulah aku ditarik sama Mojok untuk jadi redaktur, karena Mojok kan tambal sulam tuh. Jadi Bana pindah ke Tirto. Oke. Panjul masuk. Jadi ada rotasi lah, rotasi. Ya, ada rotasi gitu, tambal sulam gitu. Nah, ketika Bana pindah ke Tirto, nggak apa-apa. ya, ini kucing saya. Ketika Bana pindah ke Tirto, pemretnya itu Panjul, Edward S. Kennedy itu. Nah, aku disuruh untuk jadi redaktur. Nah, dari sana aku mulai bekerja secara resmi kerja di Mojok. Kalau tanggalnya aku kurang ingat. Kurang ingat ya. Jadi mengalir aja jadi dari kontributor jadi tinggal, dan dari itulah akhirnya Agus Mulyadi seperti sekarang ini. Iya. Jadi tinggal di Jogja, betah. Iya. Kerja di Mojok itu aku boleh katakan itu salah satu titik balik hidup. Karena sejak di Mojok itu karir kepenulisan saya jadi agak moncer. Iya, saya harus pakai aku kok saya ya, ben gitu saya aja ya. Saya. Kalau aku itu kayak orang Jakarta ya. Persis. Nah, ketika kerja di Mojok, karir kepenulisan saya itu meningkat dengannya sangat-sangat drastis, karena Mojok waktu itu kebetulan adalah salah satu media alternatif yang sangat-sangat populer. Banyak sampai sekarang. Oh, sampai sekarang ya. Oh iya. Itu kan. Tapi dulu terkenal banget karena dulu belum ada ya dulu. Belum ada media-media sejenis kayak Mojok. Kalau sekarang kan ada Fox Pop, ada Kureta. Lebih senior Agus daripada Iqbal ya? Oh jelas, Edian Iqbal itu cuma senior di dunia buku, Pak. Oh. Di dunia tulis-menulis saya. Mojok kan juga besar, Iqbal itu besar karena Mojok juga. Lah ya, maksudnya lebih senior Agus ya? Iya. Saya itu tulisan pertama itu tanggal 26 Agustus 2014. Artikel Mojok di launching itu tanggal 28. Itu artinya saya itu lebih Mojok ketimbang Mojok itu sendiri. Keren loh, keren. Nah, banyak pertanyaan sih, tapi udah dijawab dalam. Nah, mulai komunitas blogger itu mulai kapan itu? Kalau komunitas, memang dari dulu di Magelang kan ada komunitas blogger namanya Pendekar Tidar. Saya aktif di sana. Dulu itu SMA apa mulai blogger, berarti mulai di Jogja itu? Ya, mulai di Jogja, kemudian mulai sering gabung sama teman-teman blogger di Magelang. Terus ya kan blogger kan waktu itu memang hype banget ya. 2013-an itu blogger itu masih sesuatu yang wow gitu, karena belum ada Twitter, belum ada Twitter sudah ada tapi tidak membuang sampah sih Twitter lebih ke ini ya. Instagram juga belum ada. Jadi dulu itu salah satu kultur nulis panjang di Facebook juga belum ada ya. Belum seluas kayak sekarang. Jadi dulu itu blog tuh masih menjadi kayak semacam pelampiasan orang untuk menulis gitu. Kalau sekarang kan ada sudah ada banyak kanal. Banyak kanal. Nah, dulu itu blogger itu jumlahnya banyak banget. Blogger yang aktif loh ya. Bukan orang yang punya blog, tapi blogger yang aktif itu jumlahnya banyak banget, dan sering setiap tahun itu sering ada ya semacam kopdar ya. Besar. 2013 itu bahkan ada kopdar blogger se-Asia Tenggara di Solo. Yang aku sangat berkesan itu ya. Ya, itu
kereta api apa itu aku baca. Oh persis, itu pengalaman yang ya ketemu blogger luar negeri. Oh ini toh rasane jebul blogger ki Bisa orang bahasa Inggris ya. Siti-siti Pak, aku ora goblok-goblok banget. Waktu itu aku itu sempet sak rombongan ki waktu itu sing ngetok sing ngomong paling lanyah ketok aku, Pak. Oh ya? Wah, tenan, Pak. Rodok lanyah lho ya. Rodok lanyah. Jadi ada blogger-blogger Filipina itu kalau nggak salah ada 5 atau 6 gitu. Iya. Ketika acara selesai itu nggak langsung pulang. Mereka pengen ke Borobudur. Oh. Dilalah, iki sing wong Magelang entek kabeh karena sudah pada pulang. Iya. Tinggal aku. Nah, gelem aku dikon gaeti, kon ngancani. Iya. Karena kepeksa gitu. Tapi dapat duit itu pasti jadi guide. Oh, enggak. Oh, karena kerja sesama- bakti, Pak. Oh, Pak. Blogger kok iso komunitas, ya, berkomunitas, Pak, orang golek Oh, duit. orang golek duit. Pikirannya duit wae, Pak Tanto Yahya ini. Oke. Stephen Seagal nih. Kayak gini. Ya, jadi ilmu Bisa, orang Filipina belajar bahasa Inggris berarti. Oh, Filipina kan ya kalau blogger Filipina Nulisnya Inggris. ya mungkin Inggris mungkin Inggris mungkin Tagalog, tapi kalau blogger Filipina dan kemudian dikirim ke Indonesia untuk ikut konferensi, untuk ikut acara blogger, kan pastilah blogger yang bahasa Inggrisnya wis ya. nganu. Berarti kalau blogger Indonesia yang dikirim ke luar negeri, Pasti yang bahasa Inggrisnya wis Agus ra mlebu. enggak mlebu. Heeh. Oke, Saya itu terus. ngomong bahasa Inggris tensi saya wis belepotan, tapi kan sing penting wong dia muji Ya, gitu. itu ke Borobudur dan Ya. pesan cantik-cantik juga pasti. Oh, ya Filipina ya padha rong Indonesia lah, enggak nek elek ya elek banget. Apa yang berkesan apa sih sebagai pencapaian apa yang berkesan yang komunitas blogger itu? Di blogger itu wah ini gue darani sombong ya. Nggak apa-apa. Blogku itu berkali-kali masuk nominasi blog terbaik se-Indonesia. Iya, Berkali-kali. Ada 10 besar, Ya, ada 5 berkali-kali. besar gitu. Tahun aku baca. 2016 atau 2015 itu aku bahkan jadi bintang tamu Ask and Question di acara BBC Indonesia. Bahas Oh, ya? soal blog. Ya. Oh, blog kuwi apik banget, Pak. Iki sombong ra apa-apa. Iya. Maksudnya kualitasnya tulisan Agus tahun 2000. Saya baca 2013 keren gitu loh. Oh, Maksudnya jelas. keren banget itu. Kalau nggak keren nggak Agus. Berarti bukan Mojok yang bentuk Agus sebenarnya. Wah, saya suka ini pertanyaan. Iya kan, tulisan Agus sudah bagus loh. Ya, 2013. alhamdulillah. Tapi Mojok menempa saya menjadi lebih bagus lagi. Oh, lebih bagus lagi. Tapi secara secara renyah. Ya. Secara renyah itu sangat apa ya? Nah, sebenarnya orang nulis itu kan banyak baca. Ya, Betul kan? Nah, cara gaya Agus, cara nulis di blogger itu dari siapa? Baca apa gitu? Baca buku apa? Kalau saya ngobrol sama penulis ya, mesti saya terinspirasi tulisannya si A, si B, saya sering baca buku tentang ini Oke. sehingga gaya tulisan saya pasti terpengaruh Ya. gitu. Agus itu siapa yang kalau mempengaruhi? blogger saya suka banget tulisannya. Ada namanya blogger namanya Herman Saksono. Dia orang Jogja juga. Sekarang Oh. kuliah di Amerika. Aku waktu itu suka banget tulisannya dia. Jadi aku ikuti tulisan-tulisan blog dia. blog dia. Dia nulis soal keseharian, nulis soal pendidikan, nulis soal isu-isu kontekstual. Dia punya rubrik juga namanya yang bahas khusus logical fallacy gitu. Jadi aku seneng banget tulisannya Herman Logika? Saksono. Logical fallacy. Aduh, aku nggak tahu. Yes, gak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah, dia Masih rada bodoh ini. dia bahas banyak hal dan gaya tulisannya itu menyenangkan. Aku suka banget itu. Oke, Terus itu dari kapan baca? Dari semenjak Jaga Warnet di Jogja itu? jadi tahu ada setelah Jaga Warnet kan jadi tahu blog-blog mana yang layak dibaca. Herman Saksono itu dulu aku suka banget Iya. baca apa? Blog dia. Itu kalau blog ya, kalau penulis aku suka Umar Khayyam, aku suka. Itu mulai baca buku itu mulai kapan? SMA atau ya kuliah? Kalau kuliah apa di baca, Jogja itu? aku kan bukan pembaca buku yang tekun saat menjadi blogger. Lebih banyak baca konten di internet kan. Oke. Mulai baca itu ya setelah di Mojok kan ada perpustakaannya. Oh. Ya, aku mulai baca tuh di situ Dan rajin. mulai tertarik Umar Khayyam. Umar Khayyam karena gaya penulisan yang mangan ramangan kumpul itu kan gaya tulisan yang menurutku itu memadukan antara intelektualitas dan kendesaan, dan itu bisa dipadukan dengan selaras, dan bagiku itu keren banget.
Dan itu gue banget gitu ya istilahnya kan ya. Ya aku merasa pingin aku harus bisa kayak gitu. Nah, Oke. jadi momen ketika menemukan kapan ya aku bisa nulis koyo Umar Khayyam gitu. Aku pengen banget itu. Umar Khayyam kan sering menggabungkan sering dengan nakal menyisipkan bahasa Jawa. Ya. Yang ketika orang baca bahkan dia nggak tahu bahasa Jawa pun itu akan bisa tetap mudeng konteksnya. Memahami. Iya, gitu dan ya. karena dia piawai memasukkan mana yang orang bisa tahu dan mana yang enggak gitu. Dan itu terjadi akhirnya Agus dengan Umar Khayyamnya itu mencari buku-buku tulis. Iya. Oke, buku-bukunya Terus Umar Khayyam. Brigies aku suka banget tulisannya. Brigies itu Semarang. penulis ya Semarang. Pak Depri itu bisa menulis hal-hal yang kalau kita baca tulisannya kita batin asu kok kepikiran sih gitu. Kok dia bisa sih nulis hal tema yang kita mengalaminya, Ya. kita merasakannya, kita juga punya pengalaman yang sangat serupa, tapi kita tidak pernah terpikir untuk menuliskannya. Pak Pri itu bisa nulis kayak gitu. Dengan cara pandang kita kayak di itu ya. Oh, cara pandang. Oh iya ya. Iya. Oke. Dan hal yang apa ya? Hal yang sangat dekat tapi kita nggak pikir gitu. Pak Pri itu pernah nulis soal apa ya? Yang aku ingat itu soal kegelisahan seseorang dalam momen ketika dia mau tidur tapi dia kebelet pipis. Jadi dia bimbang tuh antara meneruskan tidur tapi tidurnya jadi nggak jenak atau nekat ke kamar mandi tapi posisi dia yang sudah tadi PW itu harus harus hilang. Benar. Itu sama Pak Pri itu ditulis. Aku maca itu asu kok Pak Pri kok kepikiran ya, kok akurat gitu. Itu aku suka banget tulisannya Brigies gitu. Dan mulai Dan lucu kan Brigies itu. ya, Lucu. menempa Agus menjadi tadi inspirasi ya. Ya. Sama satu lagi penulis itu Misbah Yusabiran. Aduh, baru tahu ini. Misbah Yusabiran itu suaminya Nani Wijaya. Oh, oke. Yang sekarang sama siapa? Gosip. Ajib Rosidi. Oke. Dulu Buku atau tulisan di kumpulan cerpen, Kumcer. Keajaiban di Pasar Senen. Film. Jadi Kumcer Misbah Yusabiran itu aku selalu menganggap itu Kumcer terbaik yang pernah aku baca. Misbah Yusabiran. Itu keren banget. terbitan mana itu? Kompas Gramedia. Oke, kita cari itu ya. Nanti Itu tulisannya menginspirasi Agus Mulyadi. Kan? Iya, itu aku selalu kagum dengan tulisannya Pak Misbah Yusabiran. Keren, keren banget. Titipan pertanyaan. Tadi, ini kan bagaimana Mojok menemukan Anda sudah. Referensi bacaan kalau bisa nulis renyah sudah. Yeah. Iki profesi Agus Mulyadi itu sekarang ini Anda menyebut sebagai apa? Sekarang aku masih kerja di Mojok, jadi redaktur Mojok. Walaupun diturunkan ya dari Pemret ke Oh iya, aku dulu pernah jadi Pemret, cuma itu nggak sakit hati ya? Enggak, karena sebenarnya kan dari awal aku nggak pernah pengen jadi Pemret. Oh gitu ya. Cuma karena ketika Prima itu pindah ke Jakarta, dipilih yang paling senior. Anda orang bijak ya? Loh, aku biasanya kalau diturunkan itu enggak. Agus Mulyadi itu Iqbal sempat jadi kandidat Pemret nggak itu Iqbal Aji Daryono itu? Iqbal itu sempat ya? Sempat. Nggak maju kalau Pemret Iqbal itu sama Iqbal dikon Pemret gitu. Ternyata dia nggak bisa. Oh. Karena dia kan jauh ya. Oh, Australia punya. Enggak, dia udah di Bantul. Oh, udah di Bantul. Udah di Bantul. Ya kan rumahnya dia itu kan Jogja pojok, kantor Mojok. Jogja pojok juga pojok ketemu pojok kita ra gelem, wis rasa. Oh, rasa. Akhirnya ya Prima. Oke. Kan Pemretnya itu kan Prima. Aku. Prima lagi. Prima lagi. Prima pulang mudik lagi ya? Iya, mudik lagi ke Jogja dan dia jadi Pemret. Aku masih jadi Pemret di Mojok sama. Profesinya Agus sih apa? Versi Agus loh. Ya penulis lah. Penulis? Ya penulis dan jual buku lah. Aku punya toko buku. Oh ya, aku punya toko buku namanya Akal Buku. Gitu. Penjual buku. Ya. Oke.
Yuk kita masuk nang penjual buku iki. Ya. Bridging-e iki kok. Omeng rek ngono wae. Berek bahasa toko buku wis kok garek ngomong. Tapi memang penulis ya Agus ya. Ya. Bukunya kalau saya catat ada 4 ya. Masuk Lambe Akrobat. Terus Jomblo tapi hafal Pancasila. Lambe Akrobat, Diplomat Kenangan, sebuah seni untuk memahami kasih. Sebenarnya ada lagi, cuma bergumul dengan Gusmul. bergumul dengan Gusmul. Memaklumi kekonyolan. Oh, ini nih yang tadi. Bergumul dengan Gusmul. Terus Itu tuh kumpulan tulisannya Gusmul toh. ya, terus ada lagi Rambat yang selingkuh dengan penjaga stan buku. Itu kumpulan tulisan. Kok nggak masuk di sini? Loh, itu memang tidak beredar luas karena itu buku isinya soal kisah-kisah umur dewasa. Oh, seksual. Ya, seksual. Terus ada Matgeo. Matgeo itu kumpulan tulisan Pengalamannya Agus semua itu. kalau Matgeo enggak, Matgeo itu tulisan soal itu ensiklopedia nabati dan hewani. Cuma ditulis dengan gaya tulisanku. Gitu. Oh, Itu diterbitin sama Buku Mojo. kok nggak masuk di sini ya? Loh, memang risetnya kan lemah. Risetku lemah ini. Wah, Steven Seagal yang satu ini risetnya lemah. Tapi yang tadi memang nggak beredar yang apa tadi? Yang seksualitas Ya, itu memang dulu cerita terbatas. Terbatas dan ya itu kan kumpulan tulisanku soal. Jadi dulu Mojok itu pernah punya program nama Zling, jadi mengumpulkan tulisan-tulisan para penulis redaktur di Mojok yang punya rubrik khusus. Nah, dulu aku punya tuh rubrik namanya itu Cipok. Nah, ini sekalian cerita ya. Cipok itu rubrik yang isinya adalah soal humor-humor dewasa tapi dibikin lucu gitu. Misalnya ada seorang cowok ini biasa ya cowok ki ngelontenan. Suka ke Sarkem, Terus suatu saat nikah terus malam pertama sama istrinya kebiasaan lama itu masih kebawa, jadi habis main tuh dia ngeluarin dompet ngasih 400 terus dia curhat sama temennya, wah aku mambungi kebiasaan nih. Terus takon bojomu wis ora palah nyusuk ya aku 50. Bojone padha wae. Ya kisah-kisah kayak ngono kuwi, kisah-kisah seperti itu yang ditulis. Jadi seksual tapi humor. Oh, kalau tulisan seksual humor ini aku suka baca tulisannya Mas Gunarso TS, barangkali tahu. Ya pernah dengar. Gunarso TS itu pengisi rubrik Pos Kota itu. Jadi tulisan seksual tetapi lucu gitu. Aku suka banget jenis itu. Berarti tambah satu lagi ya, Gunarso TS. Cuma Gunarso TS setahu belum bikin buku. Oh, belum pernah. Setahuku enggak tahu, mungkin dia sudah punya buku tapi aku belum pernah tahu. Kalau enggak menginspirasi loh ini, menginspirasi penerbit untuk cari kumpulannya. Gunarso TS itu tulisannya kurang ajar banget. Seksual tetapi itu membuat Pos Kota laku. Lucu yang buat Pos Kota laku. Dan kerennya dia itu harusnya sudah pensiun. Gunarso TS itu harusnya sudah pensiun. Cuma karena ketika dia pensiun tidak ada redaktur lain yang bisa menggantikan gaya tulisan dia. Akhirnya tetap dia sampai sekarang itu masih di Pos Kota walaupun sudah sangat sepuh Gunarso TS itu. Saya termasuk dulu kalau Jakarta itu pasti tuku Pos Kota. Ya, Pos Kota kan koran kan ada seksualitas. Iya, Itu tulisannya Gunarso TS ya. Enggak saya. Itu seksual tapi lucu. Kalau seksual tapi enggak lucu itu majalah Meteor. Rubriknya Alkisah. Oh iya, betul. Kalau di tabloid yang bukan majalah, tabloid Meteor Alkisah. Tabloid itu KR juga sebenarnya nerbitin itu Mekarsari itu. Itu ada kisah seksual. Ada. Oh iya. Tapi bahasanya halus banget itu. Kan kita sering ada rubrik di pojokan yang ibarat KR ya kayak sungguh-sungguh terjadi gitu yang kita sering baca gitu ya. Itu Gunarso TS itu keren banget. Iya, di pojok paling kanan. Iya. Tapi aku bacanya biasanya nggak lewat tabloidnya. Kan ada orang yang suka ngelipingin tulisannya Gunarso TS. Dulu ada akunnya. Oh iya. Suka ngelipingin tulisannya Gunarso TS. Cuma akunnya sudah nggak aktif lagi gitu. Oke. Orang Ronda ya? Iya, enggak Pak. Jadi Gunarso TS itu tulisannya dulu ada orang yang sengaja mengkliping tulisan-tulisannya Gunarso TS.
Jadi dia bikin kumpulan. Jadi kalau ada pos kota dia guntingin terus diupload. Cuma akunnya hilang. Oh, padahal itu. Nah, cuma setelah akunnya hilang, itu aku baru tahu kalau ternyata pos kota itu punya website. Nah, sekarang aku jadi sering baca websitenya pos kota. Untuk baca tulisannya Gunarsa TS. Dan pos kota sampai sekarang masih ada ya? Masih ada. Aku nggak tahu korannya masih ada atau enggak, tapi kalau websitenya masih ada. Oh, masih ada ya, ditulis. Itu. Dan blognya aku juga sampai hari ini masih ada, karena kalau aku ngisi acara atau apa itu atribusiku masih tetap blogger. Oh, di aku beberapa menjadi blogger gitu. Blogger, okay. Karena aku bangga menyandang itu. Terus tadi akal bukunya itu ya? Akal buku Agus itu Mulyadi, akal buku. Sekarang kan sudah mulai ya. Iya, akal buku itu usaha jual buku yang aku bikin bareng Kalis Mardiasi. Iya. Ya, istri saya, dan dulu saya bikin waktu masih Kamu dulu kok masih berat banget tuh ngomong istri saya itu gak berat. barangkali ada yang belum tahu ya. Iya, benar. Jadi aku tak bikin dulu waktu masih pacaran gitu. Enggak, maksudnya jual buku ini terinspirasi dari mana? Atau membaca peluang pasar? Dulu itu sebenarnya proyek iseng. Karena dulu akal buku itu dibikin khusus hanya untuk menjual bukuku dan bukunya Kalis. Tulisannya baru dikit, bukunya 5 atau 6 kali, baru berapa kali? Dulu buku pertama dia itu Muslimah yang diperdebatkan. Lah iya. Nah, dulu bukuku itu ya cuma biar orang bisa beli Melalui kamu? Melalui aku, cuma bukan atas nama Agus Mulyadi gitu kan, ketok banget nek. Jual aku juga masih punya ego seperti itu lah. Oh iya. Makanya bikin akal buku khusus buat jual bukuku dan bukunya Kalis, juga buku-buku yang aku dan Kalis suka. Oh. Itu awalnya itu kalau nggak salah itu spirit yang dibangun akal buku ya. Iya, Agus Kalis akal. Itu tahun 2018 mulai aktif. Jadi itu bertepatan dengan rilisnya bukuku yang Lambe Akrobat. Oh. Jadi Lambe Akrobat rilis, aku bikin akal buku untuk jual bukuku itu Lambe Akrobat. Nah, seiring berjalannya waktu ternyata ada orang yang mbok buku ini jual, mbok yang ini sekalian. Akhirnya lama-lama kita coba nih ambil buku-buku Mojo. Dan enggak laku juga ketika Agus jualan sendiri. Lebih laku daripada misalnya penerbitnya gitu atau piye? Ya enggak juga. Terinspirasi. Jadi itu. Dulu tuh aku inget awal-awal akal buku ada, selain buku-bukuku dan buku Kalis, buku-buku pertama yang kami jual itu buku-bukunya Kunto Wijaya. Pokoknya yang Kalis dan aku suka. Ya. Yang suka betul bukunya. Yang gitu. aku suka atau aku dan Kalis suka atau Kalis yang suka. Oke. Nah, Kalis waktu ngomong, "Mas, buku Kunto Wijaya itu bagus loh. Coba deh jual gitu." Aku waktu itu akhirnya ngubungin Mas Buldan. Oke. Mas Buldan nyetok ternyata punya buku-buku Kunto, kita ambil tuh dari Mas Buldan. Dan ternyata laris. Muslim Tanpa Masjid itu kita bisa jual banyak banget. Muslim Tanpa Masjid. Terus kita mikir, kalau Kunto Wijaya aja laku, coba deh penulis-penulis lain juga. Akhirnya merembet terus tuh. Akhirnya koleksi kita makin bertambah dan sekarang udah mulai banyak. Cuma memang segmentasi akal buku itu kita punya semacam kayak segmen khusus ya. Jadi segmen kita itu buku-buku Islam, lebih ke Islam moderat, karena ya tidak bisa dimungkiri Kalis NU ya. Jadi buku-buku yang seiringan dengan spirit NU itu. Terus buku-buku soal perempuan. Karena Kalis kan dekat dengan dunia aktivisme perempuan. Jadi buku-buku kayak Qiraah Mubadalah, buku-buku 60 hadisnya buku-buku 60 hadis Kiai Fakih atau Kiai Husain ya pokoknya itu, dan kayak novel ya Perempuan di Titik Nol, membicarakan feminisme itu di tempat kami cukup laku. Jadi jadi pokoknya yang Agus dan Kalis suka atau salah satu suka gitu. Ya, dan sekarang tidak kayak gitu lagi. Yang pasar agak suka sekarang. Yang benar. Pada akhirnya kan kita manut selera pasar juga. Cuma kami masih punya ya, kalau orang-orang suka tapi kami merasa jual lah. Ya jangan gitu. Misalnya? Ya jangan sebut merek lah ya.
kan ada beberapa penulis yang walaupun itu Penulis atau bukunya atau ya penulis penulis, oke. atau buku yang mungkin bestseller sebenarnya? bestseller, tapi kami merasa kok ini nggak cocok sama semangat akal buku ya. Ya semangat akal buku misalnya apa Islam moderat. Agak hati-hati ya. Ya, agak hati-hati. Kamu itu agak hati-hati. Islam moderat, aktivisme perempuan dan lain sebagainya. Ya kalau ada buku mungkin agak berbau patriarkis gitu, Kalis pasti nggak akan suka kan? Atau Tapi kalau Agus suka kan bisa dijual. Kan salah satu suka atau dua-duanya suka gitu. yang aku suka tapi Kalis tidak menolak. Atau Kalis suka dan aku tidak menolak. Oh, Kalau Kalis gitu. suka aku menolak ya tetap nggak jual. Oh, oke. Keren ya dan Laku kok. iya dan tapi tapi akal buku termasuk yang diperhitungkan di dunia penerbitan. Iya kalau gitu ya alhamdulillah. Tapi Alhamdulillah. menurutku akal buku masih sangat-sangat kecil dibandingkan apa teman-teman yang lain kan. Akal buku ketika bikin kan 2018 loh. 2 iya tahun. 2018. Ketika itu kan sudah banyak teman-teman yang lebih dulu bergiat di dunia buku ya teman-teman kita. Ada Mojok Store, Berdikari, Buku Akik, Warung Sastra, Stand Buku. Aku baca udah banyak. Jadi kita itu sebenarnya kan mengekor ya. Jadi salah satu senjata, bukan senjata ya, nilai lebih akal buku itu ya lebih kepada kurasi yang segmented itu. Oke, kita ngomongin pasar buku gitu. Bahwasanya dunia online hari ini gitu, apakah memang membantu Agus untuk jualan buku? Ya, sangat karena ada orang yang sebenarnya itu pengen beli tapi malas ke toko buku kan. Oke. Dalam kondisi seperti itu ya semangat jual beli online itu memang kan bukan hanya buku ya, memudahkan banyak komoditi untuk lebih laku gitu sebenarnya, termasuk buku gitu. Jadi dulu ada banyak buku-buku yang bagus tetapi mungkin tidak bisa masuk toko buku, jadi persebarannya terbatas. Ya karena ada toko buku online ini kan, jadi penyebaran buku menjadi lebih mudah dan itu juga cukup menguntungkan untuk toko-toko buku online kayak Akal Buku gitu. Akal buku itu laris gara-gara Agus dan Kalis. Salah satunya itu. Salah satunya itu ya. Salah satunya karena ya Kalis itu kan Followernya banyak dan banyak orang yang satu haluan pemikiran dengan Kalis. Jadi kalau Kalis merekomendasikan buku yang ia baca dan Kalis ngomong ini buku bagus loh, Akal Buku jual, orang akan banyak langsung beli. Tidak mikir lagi, langsung Mbak aku pesen dong satu, aku pesen dong satu, aku pesen dong. Banyak bahkan buku-buku yang mungkin sudah tidak terlalu menurut penerbit sudah tidak laku ya. Ya sudah masuk gudang lah. Misalnya kayak buku Train to Krakow. Nah ini kemarin ya dapat Train to Krakow, Alice Munro, terus membicarakan feminisme itu kalau nggak salah kemarin udah mulai jarang ada, tapi ya ketemu di gudangnya di penerbit. gudang kita jual laku. Jadi ada banyak buku yang Kalis baca, Kalis seneng, sama Kalis dikulak. Kenapa Kalis? Agusnya mana? Sombongnya Agus mana? Berarti Kalis lebih populer Kalis lebih bisa membaca followernya gitu daripada Agus Mulyadi. Aku kan tidak punya segmen. Oh, tidak bersegmen ya? Ya, Kalis itu jelas NU. Ini baru nggak sombong. NU aktivis perempuan. Itu kan dua hal yang irisannya sangat segmented. Kalau aku kan tidak punya, aku disebut NU ya ora, Muhammadiyah ya ora, ya kan? Jadi dunia aktivisme aku ya ora tahu bergelut di dalamnya. Iya. Di dunia blog ya tidak ada spesialisasi khusus harus blog apaan. Aku tidak menguasai salah isu-isu khusus Ya Agus yang itu besar. disukai karena apanya? Agus disukai karena apa? Jelas karena wajah tuh. Oh gitu. Oke. enggak tahu. Loh, harusnya tahu lah dari tulisan. Oh, orang Ya, suka mungkin tulisanku. dari tulisannya. Mungkin itu sih. Jadi itu yang membuat dunia online berkembang gitu. Iya. Hari ini gitu. Nah, sebenarnya kayak Mas Agus itu kan katanya aku masih kecil gitu, akal buku masih belum banyak gitu, dan menurut
ada beberapa teman-teman bahwa dunia online itu sangat menjanjikan banget Yeah. untuk buku gitu. Nah, apalagi katanya kemarin di saat pandemi melonjak. Saya sempat ada kecongkaan Agus Mulyadi pada saat saya datang ke sini saat pandemi itu gitu. 3 kali lipat loh omsetku lah gitu. Aku pikir bermakna apa ini? Makna di menurut Agus ya, pembacaan masa Agus. pandemi ketika konsumsi banyak orang itu mulai menurun, buku itu bisa naik karena banyak hal. Faktor pertama adalah bahwa sebenarnya kan buku itu kan kebutuhan yang banyak dicari oleh orang yang sebenarnya memang menengah ke atas. Sebenarnya ya. Menengah ke atas, nah ini Pak. Menurutku lebih banyak dicari oleh orang menengah ke atas karena buku-buku di akal buku itu, mohon maaf, agak mahal. Kami sering jual buku-buku tebal. Oh, oke. Orang akan perhitungan. Jadi kalau ada orang bisa dengan sangat mudah untuk memutuskan membeli buku seharga 200.000, tidak mungkin orang menengah ke bawah. Oke. Ya mungkin, tapi kecil kemungkinan. Dan kami sering jual buku-buku tebal kayak gitu. Dan laku. Di akal buku. Ya. Padahal mungkin di yang online lain belum tentu ya. Belum tentu. Kami kemarin jual buku membaca Sirah Nabi Muhammad karya Pak Quraisy. Itu 295.000. Di saat pandemi gini? Ya. Dan laku. Kami jual buku-buku yang banyak yang harganya itu di atas 80 ya. Di atas 80 dan memang itu buku bagus dan kami suka gitu. Ya tipikal buku sekarang kan harganya segitu ya. Nggak kayak dulu buku-buku apa Gramedia itu bukan Gramedia, semua banyak penerbit itu kisaran bukunya di angka 50 sampai 60 mentok 70. Sekarang kan di atas 70, 80, 90 gitu. Dan ya buku-buku dengan harga yang tinggi fantastis itu kami laku. Qiraah Badalah itu 150 atau 140 ya, aku agak lupa. Laku di tempat kami. Qiraah Badalah. Wow. Buku-buku apa orang yang memang satu ini cara menjualnya karena oh ini pasar butuh nih gitu. Ya, itu sudah masuk di referensi angka buku sekarang ya. Itu pertama, dan orang itu kadang merasa sayang kalau ada buku bagus dan nggak beli, padahal itu direferensikan oleh orang yang bisa dipercaya, misal kayak Kalis. Iya. Mbak Kalis aja suka loh baca buku ini. Aku harus ikut baca deh. Kemungkinan menurut dugaanku kayak gitu. Kalis tuh pernah loh berkali-kali motret buku setumpuk isi 5 atau 6 gitu. Di-upload di Facebook. Ini buku bagus. Aku baca dan aku stabiloin banyak yang temanya, yang isinya itu bener-bener empowerment gitu. Ada banyak orang yang langsung beli 6-6-nya atau 5-5-nya yang setumpuk gitu. Bukan hanya beli cuma satu atau 2, dibeli semua. Ketika Kalis upload itu kekuatan yang tidak aku punya. Nah, Kalis itu kan pembacanya itu cukup militan. Gitu. Jadi militanisme Kalis sebagai owner akal buku itu ya, itu salah satu senjata yang bikin akal buku mungkin cukup punya pembeli loyal. Pembeli loyal ya. Pembeli loyal. Nah, kami pernah sampai ada orang Semarang guru itu bahkan selalu memasrahkan buku perpustakaan di sekolahnya itu kepada kami. Tolong carikan buku yang paling cocok untuk anak-anak SMA tapi yang sesuai dengan spirit kalian. Itu kami sering tuh dapat orderan tuh dari Semarang itu, sekali orderan 20 juta, 30 juta. Tolong nanti dikirim ke sekolah-sekolah ini gitu. Itu beberapa kali. Sering. Wow. Baru terbuka di ngos. Ya. Dan itu kan hal yang ternyata ada orang yang mempercayakan bacaannya pada kita gitu. Karena ya mungkin karena kayak tulisanmu, kayak tulisan Kalis, ya, Kalis yang dia baca gitu ya. Oh, bacaan yang membentuk kalian lah yang membuat kalian gitu dengan aku baik. Tidak pernah bisa membayangkan kalau aku bukan seorang penulis dan kemudian jual buku. Itu kan agak aneh.
agak aneh bagi kami ya, mungkin bagi orang lain nggak aneh. Cuma Situ memandang saya. iya. Jadi dengan aku menjadi penulis, Oke. kan banyak di sekarang penulis yang juga menjual buku. Banyak sekarang. Iya. Iqbal itu jualan buku. Iqbal itu. Iya Pak. Ya sekarang jualan buku dia. Gelar buku namanya kalau nggak salah. Han Gagas itu sekarang dia sering jual buku juga, Han Gagas. Tapi bukan tulisannya dia. Ya, bukan tulisannya dia, buku-bukunya dia banyak. Cuma dia sering dititipi sama teman-temannya. Apa buku yang bagus menurutmu, nanti aku beli deh, aku titip nih ngon kowe. Kepercayaan seorang baca kepada penulis dan kemudian melahirkan transaksi. Gunawan Triatmojo itu juga sering dititipin, Mas, ono buku yang menurutmu apa gak gitu, aku golek deh engko tak tuku. Jadi itu kan kepercayaan antara, jadi gak mungkin ya penulis kok maca buku sing elek kemudian direkomendasikan, itu kan semacam tidak mungkinan. Kalis pasti baca buku yang bagus, Agus pasti baca buku yang minimal lucu gitu. Jadi orang-orang punya semacam rekomendasi valid itu. Dan itu kekuatan tersendiri buat akal buku. Itu salah satu ilmu marketing juga, maksudnya ilmu dalam menjual buku gitu. Dan karena itu tidak kami sadari di awal. Ya, Baru beberapa kami sadar, oh ini ternyata sebuah kekuatan dalam menjual buku gitu. Mungkin itu pula yang bikin akal buku cukup tumbuh secara signifikan ya, secara follower ya. Kan secara follower, secara ya komunitas pembaca, bukan komunitas pembaca ya, komunitas apa ya, calon pembeli lah kami anggap ya. Orang mau follow akal buku berarti setidaknya kan punya potensi akan membeli buku di akal buku atau menyukai konten-konten akal buku gitu. Konten-konten di akal buku kan bagaimanapun adalah konten yang juga harus sesuai dengan semangat akal buku. Iya betul. Begitu betul. kan? Iya. Berarti akal buku nggak pernah ikut-ikut obral-obral gitu? Nggak pernah. Nggak pernah ya? Kekuatan, nah di dunia buku online itu yang paling penting itu apa tuh kalau menurut Agus? Ini kita ngomongin akal buku sih. Iya. Di masa ketika semua buku itu mudah ditemukan, kita cari buku yang mungkin udah nggak diterbitin aja, mungkin cari di Shopee atau dimanapun akan pasti ketemu ya. Nah, di tengah persaingan toko buku online yang semakin banyak, itu ya memang masing-masing toko buku harus punya spesialisasi. Aku anggap itu spesialisasi atau kekhususan. Karena kalau kita hanya jual buku, jual tok itu tanpa bikin konten-konten yang agitatif, tanpa bikin konten-konten yang menggugah semangat sesuai dengan visi misi toko buku tersebut, ya apa bedanya dengan toko-toko buku yang lain gitu, marketplace gitu ya? Ya. Tidak pernah membangun, walaupun deskripsinya ada gitu. Iya, ada deskripsi, cuma kan pertimbangan orang, kalau orang beli di marketplace pertimbangannya adalah karena butuh. Jelas karena butuh, karena hanya persaingannya harga gitu. Iya, persaingannya harga. Tapi kalau di luar marketplace itu kan kadang orang nggak butuh buku, tapi kita mereferensikan orangnya kepengen, oh belilah, bukan hanya karena butuh, tapi karena tertarik. Itu kalau di akal buku ini ya. Ya ini yang kami tertarik gitu, bahwasanya mereka belum punya pandangan apapun tentang buku yang buku ditawarkan itu. Tapi begitu yang nawarkan akal ya, jadi bisa beli. Oke. Berarti satu yang di dunia online buku perlu sesuatu yang menarik gitu, dan kekuatan itu di masing-masing individu yang menjual berarti ya. Iya, bisa. Ya beda toko mungkin punya kekuatan masing-masing ya. Dan aku baca bisa bikin konten-konten konten-konten soal asmara yang bagus saat mereka menjual buku-buku teen lit, buku-buku ala-ala teen lit gitu. Mereka bisa bikin konten yang bagus misalnya. Atau berdikari sama buku akik bisa bikin konten soal isu-isu aktivisme. Iya, betul. Dan itu kan mengundang orang untuk lebih tahu apa yang harus aku baca untuk memahami isu-isu aktivisme. Mereka tawarin buku itu gitu. Ya sama kayak akal buku
isu-isu soal feminisme. perempuan, Islam moderat itu yang kami tawarkan gitu. Nah, berarti sebenarnya akhirnya penerbit Ya. sebagai penyedia toko buku itu Ya. toko buku online. Kalau di zaman dahulu orang kan sangat tradisional, orang datang ke toko buku tidak tahu referensi apapun, Ya. akhirnya beli baca gitu ya, Ya. dibaca terus dibeli gitu. Nah di dunia online ini berubah ya, gaya orang harus tahu buku apa ini buku tentang apa dulu, Ya. kemudian siapa yang mereferensi gitu. Makanya kalau zaman dulu kan salah satu senjata utama itu main di cover. Iya, oke Rak betul. cover, deskripsi belakang, tampil di rak yang strategis, sama Pak tahu? ya tahu lah, Kak tahu itu. sama resensi Korea. Aku kan Oke. sering nongkrong sama STP juga, Oke. sama referensi dari baca koran terus baca resensi. Udah Iya, resensi. sebatas itu kan. Mm-mm. Jadi kalau misalnya ada buku bagus tapi nggak terlalu laku sehingga tidak nampang di toko buku karena setelah seminggu harus dicabut gitu. Iya. Kemana lagi kita akan membeli? Tidak ada kan? Kemana lagi kita juga mengetahui bahwa itu buku bagus itu? Ya, satu-satunya cuma nunggu pameran dan pameran kita tidak tahu kapan pastinya gitu. Beda kalau buku online di toko buku online pertimbangan pembeli banyak. Seiring dengan makin majunya sosial media, orang sudah mulai tahu mana buku bagus, bener-bener bagus atau enggak. Lewat Goodreads orang bisa tahu ini ratingnya berapa. Oh iya. Oh ini buku bagus, ratingnya di atas 4. Berarti bukunya memang keren gitu. Oke. Dia bisa tahu sekilas. Sekarang ada Google Books yang orang bisa tahu preview bukunya. Oh kayak gini. Oh iya. Bagus gak sih? Jadi kita tidak perlu ke toko buku dan minta sama kasir, Mbak tolong bukain satu. Aku mau Jadi tidak perlu lagi kayak gitu dari Google Books. Kita sudah bisa. Oh, gini. Kita bisa tahu layoutnya. Ini mengedukasi calon pembeli buku loh ini. Kan ada juga orang yang pengen beli Agus buku nih. gara-gara layoutnya menarik. Kan ada apalagi buku-buku kumpulan quotes kan sekarang mulai ngetren tuh. Iya. Oh layoutnya bagus, kita bisa tahu itu di Google Books gitu. Ada komunitas blogger buku sekarang ada blogger yang isinya khusus menulis soal resensi buku. Kemudian ada istilah sekarang bookstagram, jadi akun Instagram tapi khusus mengulas buku, istilahnya apa bookstagram atau apalah gitu. Nah itu kan menjadi pertimbangan yang mendalam gitu. Jadi orang bisa punya referensi yang sangat banyak sebelum akhirnya memutuskan membeli buku. Yang tidak tidak bisa dialami dulu. Oke. Dan memang sekarang pasar lebih bebas ya karena online gitu. Tetapi memang nah ini gini, pameran buku kan selama pandemi ini kan memang off ya. Sebenarnya kita juga ke daerah-daerah gitu yang intinya ingin memberikan referensi bacaan yang banyak gitu. Nah, memang saat pandemi kita hilang gitu. Dan itu membuat dunia online naik gitu. Dunia bukunya naik gitu. Nah, sekarang gitu, ini saya minta tanggapannya Mas Agus nih. Nah, sekarang ini pameran buku itu juga akan ke online gitu. Apakah ini menjadi kompetitor atau tidak? Kan aku udah cerita sama Mas Agus sedikit ya. Tapi kalau ini kita itu menyediakan untuk agar reseller lebih mudah mendapatkan buku-buku yang sesuai segmennya gitu. Karena kan kita kan nggak bisa menyentuh semua segmen yang kata Mas Agus tadi bahwa semua penjual buku itu harus mempunyai kekuatan, untuk ini ya, menjual kepada pasarnya gitu. Istilahnya ke pasarnya Mas Agus kan ke pasarnya akal buku gitu. Menurut Mas Agus gimana, Mas? Ya bagi orang yang akan buka toko buku itu tentu jalan yang bagus. Karena sekarang kan banyak orang yang kemudian buka toko buku sendiri. Iya. Ada beberapa pelanggan akal buku itu yang sekarang buka toko buku sendiri.
Oke. jadi reseller. Mbak sering itu WhatsApp admin Akal Buku itu ngomong bisa jadi reseller gak gitu. Kami ngomong kami nggak menerima reseller gitu karena kami juga reseller sebenarnya. Kami ambil dari penerbit A B C D E. Iya. Jadi gitu banyak orang yang kemudian sebenarnya pengen untuk jadi penjual buku. Banyak banget orang yang pengen jadi penjual buku, cuma memang bingung bagaimana memulai gitu. Jadi kalau ada orang yang tanya ke Akal Buku cara pengen ikut jual buku, ya sebenarnya kan ada cara untuk menghubungi masing-masing penerbit. Karena sekarang penerbit itu sebenarnya justru berlomba-lomba kok cari reseller. Penerbit itu berlomba-lomba untuk cari reseller karena memang penjualan buku di toko buku fisik semakin tidak bisa diandalkan. Oke, betul. Apalagi di tengah masa pandemi corona kayak gini, tidak bisa diandalkan, sehingga ya pasukan-pasukan online inilah yang kemudian menjadi ujung tombak gitu. Buku Mojok misalnya, Buku Mojok itu salah satu penerbit yang mungkin cukup bisa survive dengan bagus dan baik karena memang penjualan online-nya kenceng. Karena dari awal memang didesain untuk online kan. Online, iya. Jadi memang ketika toko buku yang offline itu tumbang. Iya. Bukan tumbang sih ya. Bukan tumbang. Apa maksudnya tidak kolaps sementara. Buku Mojok itu mengalami penurunan tapi tidak segede banyak penerbit lain. Penerbit lain yang dulu mengandalkan offline banget ya. Sampai ada yang mecat karyawan dan lain sebagainya. Buku Mojok tidak mungkin karena karyawannya masih sedikit ya salah satunya. Tapi Buku Mojok masih cukup survive. Masih tetap menerbitkan buku walaupun kecil, walaupun tidak banyak, tapi memang penjualannya di level online sangat-sangat menjanjikan. Ya, berarti secara keseluruhan menjanjikan. Nah, kalau pameran buku online ini kan kita bikin suatu terobosan bagaimana memudahkan reseller mendapatkan dengan banyak penerbit dalam satu pintu gitu. Menurut Mas Agus itu menarik nggak ini? Ya tentu ini konsep yang menarik karena kelihatannya belum ada sih ya. Udah ada belum sih? Belum ada. Ada yang berubah sih sedikit, misalnya ada salah satu distributor akhirnya mengonlinekan tapi kan tidak menyediakan khusus untuk reseller gitu. Jadi ya, kalau ada dia jualan sendiri gitu. Ya itu konsep yang menarik dan ya tentu akan banyak membantu penjual-penjual toko buku online yang baru yang tidak punya akses ke penerbit-penerbit ya. Susah nggak sih akses ke penerbit kalau versi Akal Buku sendiri? Kalau dulu loh awal-awal sebenarnya susah-susah gampang ya. Aku kan dulu misalnya aku dapat akses ke Buku Mojok itu juga karena kenal ya. Iya. Walaupun sebenarnya bisa aja tanya di nomor teleponnya kita bisa jadi reseller atau enggak gitu. Cuma kan tidak semua orang punya keberanian untuk itu. Sama kuning semua ya, gitu. Ada banyak penerbit yang misal beberapa itu tidak terlalu aktif di sosmed, itu ada loh. Tidak mencantumkan nomor telepon, ya kan? Akun Instagramnya atau Twitternya nggak aktif, padahal buku-bukunya masih menerbitkan. Jadi orang bingung pengen jadi reseller, saya harus menghubungi siapa gitu. Nah, kalau buku itu kan terbantu karena koneksi, karena kebetulan aku dekat sama Mojok, koneksinya ke Buku Mojok, aku kenal banyak beberapa orang yang kerja di penerbitan. Nah, itu kemudian memudahkan Agus Mulyadi. Aku sebagai seorang penjual buku. Tapi kan tentu tidak semua orang kayak aku dan Kalis ya. Yeah. Tidak semua orang punya koneksi pertemanan yang membuat kita mudah. Walaupun kalau kita udah masuk sekali itu langsung terbuka link. Karena kan kalau di Jogja, aku nggak tahu di kota lain gimana ya. Di Jogja itu kan ada grup penjual dan penerbit. Iya. Tahu kan? Iya. Yang isinya kumpulan penjual-penjual dan penerbit yang itu kita disatukan. Iya. Itu kan memudahkan bagi kita untuk bisa menghubungi penerbit dan penjual. Kita bisa minta tolong penjual lain. Misalnya ini ada buku ini. Ada buku aku Shopee-ku jebol gitu. Ana sing tuku padahal stokku jebol entek. Tolong di dropship ke ya. Dengan diskon yang lebih kecil gitu. Jadi
hal-hal pertemanan di lingkaran perbukuan di Jogja itu adalah salah satu apa? Keunggulan. Salah satu keunggulan. Jadi kalau ada toko buku online atau apapun yang kemudian bermunculan, kelihatannya kami cenderung tidak menganggapnya sebagai saingan atau apa. Jadi kami menganggap ya itu sebagai kultur lingkaran dunia perbukuan gitu. Ya rezeki wis ono sing ngatur kan. Oh gitu ya. Nah, aku pikir kan mulai banyak ya kalau kemudian bermunculan toko-toko buku online ya itu keniscayaan. Sama ketika orang-orang banyak yang di PHK kemudian banyak penjual online ya itu kan wajar kan? Iya. Sangat wajar. Tapi penerbit menjadi online itu juga wajar ya? Penerbit menjadi Online menerbitkan menjual online secara langsung itu. Butuh reseller nggak itu sebenarnya? Oh sebenarnya kalau penerbit jadi penjual online Versi Agus loh ini ya? ya Secara pandangan Agus aja sih. kalau memang itu dua divisi yang berbeda itu nggak apa-apa sih menurutku ya. Menurutku sebagai seorang penjual ya. Tapi kalau sebagai sebuah satu kesatuan ya itu nggak bagus juga bagi aku sebagai penjual buku. Misalnya aku jualan buku, aku ambil dari buku Mojok, ternyata Mojok juga jualan. Ya itu menurutku nggak fair juga. Okay. Mojok penerbit ya udah kamu nerbitin buku aja gitu. Okay. Urusan penjualan serahin ke reseller kayak kami. Oke. Gitu. Dan berarti konsep bagaimana menyatukan banyak penerbit untuk bisa satu pintu menurut Mas Agus tadi ini langkahnya kita ini pameran buku karena kita kan jasa sebenarnya jasa selama ini kan kita membawa banyak penerbit dari kota ke kota bahkan sampai ke Sulawesi ke Kalimantan ke Sumatera gitu kan ya kalau menurutku pribadi selama itu bisa membantu banyak penjual buku ya itu ide yang sangat bagus membuka akses ya. reseller untuk bisa walaupun aku nggak tahu apakah nanti ada orang yang nggak setuju atau merasa tersaingi aku nggak tahu tapi secara konsep itu konsep yang bagus karena bisa memfasilitasi banyak orang yang tidak bisa punya koneksi yang luas ke banyak penerbit kan ada toko buku yang kadang cuma jual 3 penerbit jadi bukunya cuma dari 3 karena ya dia kenalnya cuma itu tok gitu. Ada banyak itu orang yang pengen jual buku ini tapi dia nggak tahu harus ngubungin siapa gitu ada banyak banget. Aku tahu beberapa orang yang ketika aku tanya kamu kok nggak jual buku ini? Aku nggak tahu kalau pengen kulaan ini harus ngubungi siapa. Itu banyak banget, banyak penjual buku yang kayak gitu. Wow. Berarti keren ya. Oke. Ada yang tanya teman-teman yang ada di sana ada 1.000 orang di sana ada yang tanya tentang Agus Mulyadi karena ini di dunia share. Nah terakhir Mas Agus ini berkenaan dengan Akal Buku memelihara pasar yang sudah diciptakan oleh Akal Buku. Bagaimana sih cara ke depan Akal Buku memeliharanya selama ini? Apa aja yang dilakukan, apa aja yang membuat mereka makin trust pada ini Akal Buku itu kan tidak pernah tidak pernah melakukan hal-hal khusus yang kami anggap sebagai usaha untuk menjaga menjaga pelanggan ya. Cuma Akal Buku yang selama ini kami berusaha untuk ini mungkin hal yang memang sudah seharusnya dilakukan oleh banyak toko buku. Ya kami berusaha untuk menolong pelanggan dengan sebaik-baiknya. Misalnya kalau ada kiriman rusak atau apa, ya kami siap mengganti. Ada kiriman yang nggak nyampe, kami siap menolong. Ada keluhan-keluhan yang mungkin packingnya kurang bagus atau apapun, ya kami siap memperbaiki. Gitu. Aku kalau soal menjaga itu kami merasa tidak punya upaya khusus gitu karena ya kami merasa pelanggan sih datang dan berganti silih berganti gitu jadi kami yang melakukan hal yang ya selayaknya toko buku lah kami tidak melakukan orang yang sudah beli di kami kemudian nanti kami kasih diskon yang banyak itu enggak kami tidak pernah melakukan itu jadi tidak ada upaya khusus yang kami lakukan gitu. Tidak yang jelas memberikan pelayanan yang terbaik iya sebisa mungkin ya. Semampu Akal Buku ya orang mau protes ya misalnya bukunya cacat silakan kembalikan kami nanti
kami hubungkan ke penerbit, Yeah. kami mintakan ganti. Barang ternyata nggak nyampe, kami hubungi posnya. Ya selemah-lemahnya iman lah, kami bilang gitu. Selemah-lemahnya iman. Begitu sih. Oke. Pada terakhir, saya pameran buku atau ngosik itu kan selalu membawa nih pakasnya ya. Oh iya. Oke. Membaca buku. Dan ini kalau kami lebih berkampanye bagaimana ketika memang perang yang kami hadapin dengan para pembaca buku ini tidak pernah usai gitu. Iya. Dan akhirnya saya lebih kepada juga mengkampanyekan bahwa malu beli buku bajakan. Ya pembelinya juga harus kita edukasi tentang membacakan buku Agus Mulyadi. Oke, gini. Ini salah satu usaha dalam melawan bajakan yang paling menyebalkan itu kan kita selalu aku berkali-kali ngomong ini ya, kita selalu dihadapkan pada narasi kemiskinan. Itu yang paling menyebalkan. Seolah-olah kalau kita melawan bajakan, kita berarti menghalangi orang miskin untuk membeli buku. Itu kan hal yang sebenarnya sangat bikin kita mau kayak menginjak-injak orang miskin yang suka kita buku. ini Tiran, iya. Nah, padahal gini, orang harus paham bahwa sebenarnya pembajakan orang itu selalu bilang gini, kalau kalian menolak pembajakan, kalian berarti menutup pintu rezeki para penjual. Selalu ngomong gitu. Tapi mereka tidak sadar bahwa kalau mereka membaca itu menutup rezeki para penulis, menutup rezeki para layoter, menutup rezeki para editor, menutup rezeki penerbit dan lain sebagainya. Ada lebih banyak orang yang tertutup rezekinya. Oke. Kalau pembajakan ditutup, itu yang rezekinya tutup itu cuma pembaca dan penjualnya. Tapi kalau pembajakan itu dibiarkan, yang tertutup rezeki itu banyak. Ada penulis, penerbit, layoter, tukang cetak, tukang lipat kertas itu, dan sebagainya gitu. Jadi kalau seandainya kalau seandainya Anda membeli buku bajakan, ini versiku ya. Silahkan, tapi sadari bahwa apa yang Anda lakukan itu salah. Jangan kemudian membenarkan bahwa Anda merasa punya hak untuk membeli buku bajakan. Enggak. Sama kayak kita misalnya pakai software bajakan, kita harus sadar bahwa itu salah gitu. Jangan kemudian lantas membenarkan dan mengajak orang lain untuk ayo rapopo. Betul. Karena bagaimanapun adalah ya segala hal yang dilakukan dengan kesadaran itu jauh lebih bagus ketimbang nggak sadar gitu. Aku misalnya ada orang Islam nggak sholat tapi dia yakin dan tahu bahwa hal yang dia lakukan itu salah. Itu setidaknya jauh lebih bagus ketimbang wong ra salat dan kemudian membiarkan sungguh Gusti Allah maaf. Itu kan jauh lebih tidak aneh. Membaca itu salah, bagaimanapun salah. Enggak ada hubungannya dengan miskin dan kaya. Membaca itu membeli buku bajakan itu hal yang salah gitu. Ada banyak cara untuk mendapatkan untuk membaca buku dengan cara yang legal. Sekarang ada aplikasi Ipusnas. Kita bisa baca buku secara legal. Berarti gini, menurut saya gini berarti Mas Agus, bahwasanya ketika orang ingin mendapatkan tulisannya, ingin membaca tulisannya Agus, itu sudah banyak kanal-kanal yang legal. Nah, kalau ingin memiliki itu berarti kan harus ini ya istilah. Kalau memiliki sudah berbeda dengan mendapatkan ya. Memiliki itu kan berarti kalian harus menghargai hasil karya orang. Ya, dan itu apresiasi itu penting bagi penulis. Itu sangat-sangat penting. Setiap buku yang Anda beli itu kan menyumbang 10% dari harga buku untuk penulis gitu. Dan itu kan penghasilan dan semangat tersendiri bagi seorang penulis untuk terus berkarya gitu. Kalau pembajakan dibiarkan, penulis tidak dapat royalti, orang-orang jadi malas nulis, kultur perbukuan akan mati dan kelak buku akan berkurang drastis karena tidak banyak penulis dan banyak penerbit yang kapok. Yang ngapain nerbitin buku toh nanti dibaca juga. Itu kan hal yang justru itu merugikan dunia literasi gitu. Jangan orang ngomong pembajakan adalah demi literasi. Oh enggak. Literasi itu kalau yang ngomong literasi itu dia yang nulis buku, yang dibaca bukunya dia sendiri, silahkan. Itu namanya literasi. Tapi kalau bukunya orang lain, ya ojo Pak, ya kan? Silakan. Saya itu suka kalau ada buku dibaca tapi
asal bukunya orang itu sendiri yang sok ngotot. Kalau saya dan orang lain ya nggak suka lah buku saya dibaca gitu. Iya. Karena pembajakan itu merugikan. Kalau buku saya dibaca, saya tidak dapat royalti. Dan seorang penulis memang hidup dari royalti. Hidup dari royalti gitu. Sekecil apapun itu ya, itu apresiasi untuk seorang penulis gitu. Jadi ya buat Anda yang membeli buku bajakan, Berarti membunuh dunia literasi. iya, Anda membunuh dunia literasi perlahan dan tidak terasa. Tidak terasa. Oke. Lumayan 1 jam. Oh, 1 jam 16 menit. banyak sekali ya ternyata ya. Kita ngobrol ya. Ya, lumayan banyak. Oke. Luar biasa pertemuan Agus, dan hari ini Agus tidak lucu. Lah serius kok orang apa lucu barang. Temanya serius, Pak. Temanya serius, dan tentunya semuanya kita juga tahu di Ngosik bahwa siapa Agus awal-awalnya, referensi bacaannya sehingga Ya. bisa nulis. Dan dia awalnya seorang blogger gitu, dan hari ini kesempatan istimewa Ngosik ngobrol dengan Agus Mulyadi, dan sampai kita 1 jam lebih ini ngobrol, Kalis Mardiadi belum keluar dari kamarnya, baru nulis. Oke? Dia tahu kalau dia muncul saya bakal grogi. Oke. Nanti dibela ya. Nanti Nanti dibela. Oke. Terima kasih semuanya, teman-teman semuanya. Ya. Kita ketemu di Ngosik berikutnya. Selamat malam dan sampai jumpa lagi. Dadah Mas Agus. Assalamualaikum dadah. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.